Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian kerugian negara. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses penyelesaian kerugian negara, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari kerugian negara atau kerugian daerah. Dasar hukum dari penyelesaian kerugian negara, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain. Dan yang terakhir, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Lalu apa pengertian dari kerugian negara atau daerah? Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 dan PP 38 Tahun 2016. Lalu apa tujuan dari pengelolaan kerugian negara? Yang pertama, mengembalikan kekayaan negara. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Unsur-unsur kerugian negara terdapat 4. Yang pertama, kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Yang kedua, akibat dari perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, nyata dan pasti jumlahnya. Dan yang terakhir, dilakukan karena sengaja atau lalai. Domain hukum penyelesaian negara ada 2. Yang pertama, hukum administrasi negara yang terdiri dari tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Yang kedua, hukum pidana yang terdiri tipikor atau tindak pidana korupsi. Tim penyelesaian kerugian negara. Dalam rangka penyelenggaraan kerugian negara, TPKN membentuk tim penyelesaian kerugian negara atau TPKN. TPKN melakukan pemeriksaan kerugian negara paling lambat 7 hari kerja setelah dibentuk. Tugas dan wewenang TPKN antara lain menyusun kronologis terjadinya kerugian negara, mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara, menghitung jumlah kerugian negara, menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. Lalu, dalam hal perlu dilakukan pengungkapan pembuktian dan laporan keuangan negara, ketika terjadi indikasi kerugian negara, maka Kepala Satker atau atasan akan melaporkan kepada PPKN atau BPK, kemudian PPKN akan membentuk TPKN. TPKN melakukan pemeriksaan dan melaporkan ke lembaga yang membentuknya, kemudian melakukan penuntutan terhadap pihak yang merugikan. Lalu, dalam hal perlakuan pelunasan, jika melalui jalan damai, maka diberikan SKTJM. Jika salah satu pihak wan prestasi, maka akan diberikan SKP 2K. Jika melalui jalan tidak damai, maka akan diberikan SKP 2KS. Dan jika sudah dipenuhi atau dilunasi, maka akan diberikan SKTL. Penyelesaian kerugian negara dengan SKTJM. Jika terdapat informasi mengenai kerugian negara, maka Kepala Satker melakukan verifikasi dan melaporkannya kepada PPKN, dan dibentuklah TPKN. TPKN melakukan pemeriksaan. Jika terbukti, maka dilakukan tuntutan ganti kerugian dan diberikan SKTJM. Sekian video dari kelompok kami mengenai pengertian kerugian negara dan penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami ucapkan terima kasih.